mengingatkan kita kembali ke depan ini ada 4 tantangan pendidikan tinggi yang harus kita pastikan, ya. Kita meresponnya secara baik, meresponnya secara cepat. Yang pertama adalah pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Semuanya kita sudah sangat memahami betul. Kita bicara mengenai pendidikan pengajaran, kita bicara mengenai penelitian dan publikasi, kita bicara kepada pengabdian kepada masyarakat. Harapan kita tentunya adalah kita semua pengelola memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi itu harus mampu membawa daya saing perguruan tinggi kita itu minimal kepada daya saing nasional. Jikalau kita mampu memastikan hal tersebut, maka harapan kita, status dan peringkat akreditasi kita itu akan mungkin bisa mencapai pada peringkat yang baik sekali. Dan tentunya adalah ketika kita melaksanakan pendidikan pengajaran, melaksanakan penelitian, melaksanakan publikasi, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan kerjasama dan memastikan tata kelola, tentunya semua itu sudah didasarkan atas penetapan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh kita pengelola melampaui SNDikti. Tadi saya sampaikan Ibu Bapak sekalian, minimal paling tidak ketika kita sudah menetapkan standar pendidikan tinggi kita yang melampaui SNDikti dan mampu membawa daya saing perguruan tinggi kita ke daya saing nasional, maka kemungkinan besar kita akan bisa memperoleh peringkat akreditasi baik sekali. Jikalau kita ingin peringkat akreditasi kita itu adalah unggul, maka tidak cukup hanya daya saing nasional. Kita harus sampai juga kepada daya saing internasional, dan ketika kita melakukan implementasi sistem penjaminan mutu internal itu harus dilakukan dengan inovasi-inovasi baru. Salah satu bentuk inovasi baru itulah ketika kita melaksanakan audit mutu internal, kita melaksanakan yang namanya dengan audit mutu internal berbasis risiko. Itu Ibu Bapak tantangan kita yang pertama. Tantangan kita yang kedua adalah bagaimana kita memastikan bahwa kita selaku pengelola perguruan tinggi itu telah mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal. Ini kita harus pastikan Ibu Bapak. Kita harus memastikan bahwa ada indikator-indikator capaian yang terukur. Kita bisa membuktikan bahwa kita telah mengimplementasikan sistem penjaminan mutu. Nanti kita akan lihat secara detail indikator apa yang harus kita penuhi. Dan outcome yang kita harapkan dari penjaminan mutu itu sebetulnya adalah setiap kita pengelola penjaminan mutu itu harus mampu menumbuh kembangkan budaya mutu. Itu sebetulnya kata kuncinya. Menumbuhkan budaya mutu. Artinya apa? Setiap pihak, setiap pemangku kepentingan, baik itu pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal harus berpola pikir, berpola sikap, berpola tindak, berdasarkan dengan keinginan untuk melakukan perbaikan mutu yang berkelanjutan. Ada proses continuously improvement, ada prosesnya kaizen. Jadi ketika seorang dosen melakukan proses pembelajaran, dia harus selalu berpikir pola pikirnya, pola sikapnya, pola tindaknya itu harus berbasis kepada sistem penjaminan mutu yang mengatur tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Berarti dia harus mengatur kepada standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran. Sehingga ada satu proses yang dalam bahasa SPMI-nya itu namanya dengan ada proses PPEPP. Jikalau setiap pengelola perguruan tinggi itu, Ibu Bapak sekalian, memastikan implementasinya itu berjalan dengan sangat baik, terukur, terdokumentasikan, terlaporkan, dan dipertanggungjawabkan, maka sebetulnya itu adalah mekanisme yang sempurna bagi kita untuk memastikan kita telah siap. Kita telah siap, sekali lagi Ibu Bapak, untuk menghadapi namanya dengan SPME. Nanti kita akan lihat sepanjang 3 hari ini bagaimana kepastian
implementasi SPMI secara baik itulah menjadi jembatan emas bagi kita untuk kita mempersiapkan sistem penjaminan mutu eksternal dalam hal ini yang dilakukan oleh Ban PT. Baik itu proses akreditasi perguruan tinggi melalui IAPS 3,0 maupun akreditasi program studi dengan menggunakan instrumen IAPS 4,0. Karena seperti yang sudah diatur dalam Permesdikti 62 tahun 2016 dinyatakan kan demikian Ibu Bapak. Luaran dari proses sistem penjaminan mutu internal akan digunakan oleh Ban PT maupun LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri, untuk menentukan status dan peringkat akreditasi. Jadi selain amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mewajibkan kita selaku pengelola perguruan tinggi harus mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal dan mengikuti SPME, maka kita juga diamanahkan oleh sekarang ini adalah Permendikbud nomor 5 tahun 2020 yang diikuti dengan Perban nomor 1 Perban PT 1 tahun 2020 terkait dengan bagaimana mekanisme akreditasi. Dan Ibu Bapak sekalian, saya boleh sampaikan hampir 95% hal yang akan kita deskripsikan di IAPT, di IAPS itu semua adalah hasil, itulah semua luaran dari SPMI. Tentunya kalau kita bicara mengenai luaran SPMI, kita bicara mengenai bagaimana kepatuhan setiap pengelola perguruan tinggi atas PPEPP. Itu apa? Apakah standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi itu telah melampaui SNDikti dan membawa daya saingnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi? Apakah standar itu sudah dilaksanakan atau tidak? P yang kedua. Dalam artian adalah setiap pemangku kepentingan yang terlibat sebagai pelaksana standar itu telah melaksanakan standarnya, dan apakah outputnya sudah melampaui standar pelaksanaannya, mencapai pelaksanaan standarnya, belum mencapai atau bahkan menyimpang. Itu harus kita lakukan evaluasi. Untuk itu kita masuk ke bagian yang ketiga, evaluasi pelaksanaan. Ketika kita melakukan evaluasi pelaksanaan ini Bapak Ibu, perlu seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu ada auditor untuk bisa memastikan bahwa kita melakukan proses evaluasi pelaksanaan standar kita. Dari hasil evaluasi pelaksanaan standar itu harus dikendalikan, harus ada pengendalian proses pembelajaran. Setiap ada temuan hasil AMI, maka harus ditindaklanjuti, baik itu dalam berupa pengendalian pelaksanaan maupun dalam peningkatan standarnya. Itu Bapak Ibu yang harus kita pastikan di respon kita yang kedua. Tantangan pendidikan tinggi kita yang ketiga Ibu Bapak adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita yang non kesehatan wajib Ibu Bapak melaksanakan, memberikan fasilitasi kepada mahasiswa kita terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan yang diamanahkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasalnya ke-14 sampai pasalnya ke-18. Apa konsekuensinya bagi kita? Konsekuensi bagi kita yang pertama tentunya akan mempengaruhi bagaimana proses sistem penjaminan mutu internal kita. Kebijakan SPMI kita mungkin akan berubah. Manual SPMI kita mungkin akan berubah. Standar SPMI kita mungkin akan berubah dan harus berubah karena ada tambahan unsur yang masuk di dalam standar proses pembelajaran yang diatur di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 berbeda dengan standar proses yang diatur dalam Permesdikti 44 tahun 2015. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita harus memfasilitasi mahasiswa kita untuk melakukan proses pembelajaran di luar program studinya selama 2 semester. Minimal 2 semester. Dan yang terakhir tentunya tantangan pendidikan kita adalah bagaimana kita bisa memastikan bukan hanya program studi,
Tapi juga perguruan tinggi mengikuti yang namanya dengan proses internasionalisasi perguruan tinggi dan internasionalisasi program studi. Artinya apa? Semua elemen yang bisa direkognisi kualitasnya secara internasional harus kita fasilitasi. Harus kita fasilitasi. Program studi kita kalau bisa terrekognisi, ya, terakreditasi secara internasional. Perpustakaan kita, laboratorium kita, dan seterusnya Ibu Bapak sekalian. Nah, ini adalah 4 tantangan pendidikan tinggi. Nah,